Fokol ilmi ini adalah pernyataan yang kalau ditinjau secara ilmiah sangat keliru. Ya, kenapa? Kok dikatakan adab lebih tinggi daripada ilmu? Ya, sisi apa coba? Ya, tidak ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis maupun keterangan ulama yang menyatakan amal itu lebih utama daripada ilmu. Enggak ada. Adanya ilmu harus didahulukan dan lebih utama daripada amal. Seperti dalam kitab Sahih Bukhari itu, babul ilmi qoblal qawli wal amal. Dalam Al-Quran pun banyak, dalam hadis pun banyak menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Karena adab itu maknanya amal. Adab itu amal, ya. Adab adalah amal. Supaya adab itu benar, maka harus dibimbing dengan ilmu, ya. Kalau semisal ada orang yang berilmu lalu kemudian tidak menggunakan adabnya, bukan berarti kemudian adab itu langsung mengunggulkan ilmu, tapi orang alim itu tidak mengamalkan ilmunya, gitu loh. Tidak lalu kemudian menjadi tolak ukur, akhirnya dinyatakan adab lebih tinggi daripada ilmu. Ini sangat keliru, ya. Dan pernyataan al-adab faqul ilmi bukan dari ulama-ulama salaf, bukan dari ulama-ulama khalaf, ya. Jangan sampai gara-gara semisal ada orang yang memiliki ilmu agama lalu kemudian adabnya tidak sesuai, ya, artinya tidak sesuai dengan syariat, kita katakan orang tersebut tidak mengamalkan ilmunya, gitu, ya. Jangan sampai kemudian menyatakan adab lebih tinggi daripada ilmu. Yang jelas yang namanya adab adalah amal, dan adab itu benar harus disertai dengan ilmu, seperti itu, ya. Babul apa? Ilmi qoblal qawli wal amal. Nah, ini harus faham bab ini nih. Babul ilmi qoblal qawli wal amal. Jadi Imam Bukhari membuat satu bab khusus, ya, tentang keutamaannya ilmu agama, ya, ilmu, ya, ilmu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, innamal ilmu bit ta'allum." Napa? Innamal ilmu bit ta'allum. Nah, ini loh, ya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maknanya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan, ya, menghendaki orang tersebut mendalami ilmu agama. Jadi tanda-tanda orang itu mendapatkan kebaikan dari Allah. Artinya kebaikan di sini adalah husnul khotimah, meninggal dunia dalam keadaan membawa iman yang benar. Tanda-tandanya orang tersebut, ya, mencintai, ya, mencintai ilmu agama dengan cara dia haus terhadap ilmu agama, ngaji ilmu agama. Tapi, ya, tapi ini ada tapinya, orang itu, ya, belajarnya ketemu dengan seorang guru yang terpercaya. Jadi kayak contoh Wahabi ini, ya. Wahabi itu kan juga orang-orangnya pada cinta terhadap ilmu agama, gitu kan. Haus, mereka sering mengadakan majelis-majelis ilmu, kata mereka, ya. Tapi ternyata, ya, gurunya tidak fiqh. Orang yang dianggap guru itu tidak terpercaya, ya, justru akidahnya sudah berlawanan dengan akidahnya Rasulullah dan para sahabat. Maka mereka tidak masuk dalam hadis may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini poin pertama. Terus poin yang kedua dalam hadis ini apa? Innamal ilmu bit ta'allum. Nah, ini loh, ya. Innamal ilmu bit ta'allum la bin nasab. Sesungguhnya ini innama kan kalau dalam ilmu nahwi, innama termasuk adat apa ini? Adat lil hasri. Napa? Lil hasri kan? Wa ma bi illa au bi innaman hasar, bahwa menggunakan adat hasar. Napa? Hasar, ya, mengkhususkan, ya, diantaranya dengan menggunakan
innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya mendapatkan ilmu hanya dengan cara belajar. Nah ini loh. Sesungguhnya mendapatkan ilmu hanya dengan cara belajar kepada guru yang terpercaya. Bitta'allum. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau ya setelah menjelaskan tentang kabar gembira terhadap pencinta ilmu agama, Rasulullah juga menjelaskan tentang bagaimana cara mendapatkan ilmu yang benar. Ya, jadi Rasulullah doain apa? Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya mendapatkan ilmu agama hanya dengan cara belajar. Belajar kepada siapa? Gurunya, guru yang akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, terus kemudian fiqh, terpercaya ilmunya, gitu loh. Ya, bukan dengan cara otodidak, ya, bukan dengan cara mengandalkan nas